Pernahkah kamu merasa seperti sedang bertarung sendirian melawan musuh yang tidak bisa dilihat, tapi terasa begitu nyata? Musuh itu bukan monster di bawah tempat tidur atau hantu di lemari. Musuh itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Mereka adalah keraguan, ketakutan, dan rasa tidak aman. Mereka tidak terlihat, tapi mereka membuat kita lumpuh. Mereka berbisik, kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu tidak cukup baik, atau lebih baik, menyerah saja. Suara-suara ini, meskipun tak berwujud, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa menghentikan kita. Bahkan, sebelum kita memulai, mereka bisa membuat kita menolak kesempatan emas hanya karena kita takut gagal. Mereka bisa membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa kecil. Mereka ketakutan, dan kita memberi mereka kekuatan dengan mendengarkan mereka. Coba kita pikirkan sejenak. Berapa banyak impian yang telah kita kubur dalam-dalam hanya karena kita takut akan apa yang mungkin orang lain katakan. Berapa banyak ide brilian yang tidak pernah terwujud karena kita takut akan penilaian. Musuh tak terlihat ini, keraguan dan ketakutan ini, mereka membangun penjara di sekitar kita. Penjara tanpa jeruji besi, tapi dindingnya terbuat dari bagaimana, jika dan tapi, aku tidak bisa. Kita semua pernah mengalaminya. Saat akan mencoba sesuatu yang baru, tiba-tiba ada perasaan berat. Tidak ada. Pikiran mulai berpacu, memikirkan semua skenario terburuk yang bisa terjadi. Itulah mereka musuh tak terlihat itu sedang beraksi. Mereka adalah ahli sabotase ulung yang tinggal di kepala kita. Dan sewa mereka gratis. Mereka menikmati saat kita ragu, saat kita mundur selangkah. Tapi hari ini, mari kita ubah narasi itu. Mari kita sadari bahwa meskipun mereka terasa nyata, mereka hanyalah ilusi. Mereka adalah bayangan yang diciptakan oleh pengalaman masa lalu, oleh perkataan orang lain yang kita serap, atau oleh standar mustahil yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Mereka tidak punya kekuatan nyata, kecuali kekuatan yang kita berikan kepada mereka. Langkah pertama untuk mengalahkan mereka adalah dengan mengenali mereka. Saat suara keraguan itu muncul, jangan langsung mempercayainya. Berhenti sejenak dan katakan pada dirimu sendiri, ini dia lagi, teman lamaku, si peragu. Dengan memberinya nama, dengan menyadarinya, kamu mulai memisahkan dirimu dari suara itu. Kamu bukan keraguanmu, kamu adalah orang yang mendengar keraguan itu. Ada perbedaan besar di sana. Setelah kamu mengenalinya, tantang mereka. Ketika mereka berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, tanyakan kembali, kenapa tidak? Apa bukti nyata bahwa aku tidak bisa? Seringkali, kamu akan menemukan bahwa tidak ada bukti sama sekali. Hanya ada ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Mereka akan berkata, kamu akan gagal. Jawablah, mungkin. Tapi bagaimana jika aku berhasil? Aku tidak akan pernah tahu jika aku tidak mencoba. Ingatlah, setiap orang sukses yang kamu kagumi juga memiliki musuh tak terlihat ini. Para atlet hebat merasa gugup sebelum pertandingan besar. Para pengusaha sukses merasa takut saat meluncurkan produk baru. Para seniman hebat merasa ragu sebelum memamerkan karya mereka. Perbedaannya adalah, mereka tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan mereka. Mereka merasakan takut, tapi mereka tetap melangkah maju. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah bertindak meskipun kita merasa takut. Keberanian adalah mengambil langkah kecil pertama, bahkan ketika kaki kita gemetar. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap kali kamu menantang suara keraguan itu, kamu sedang membangun otot keberanianmu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat kamu jadinya. Dan semakin lemah, suara musuh tak terlihat itu. Bayangkan dirimu sebagai seorang petualang yang menjelajahi wilayah baru. Tentu saja menakutkan. Ada banyak hal yang tidak diketahui. Tapi di sana juga ada harta karun yang menunggu untuk ditemukan. Pertumbuhan, pengalaman, dan versi dirimu yang lebih kuat. Jangan biarkan ketakutan akan naga imajiner menghentikanmu menemukan harta karun itu.
Salah satu senjata paling ampuh melawan musuh tak terlihat. Ini adalah aksi. Keraguan berkembang biak dalam kelambanan. Semakin lama kamu menunda, semakin besar ketakutan itu tumbuh. Jadi, pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah yang sangat kecil dan bisa dikelola. Ingin menulis buku? Mulailah dengan menulis satu paragraf hari ini. Ingin memulai bisnis? Mulailah dengan riset pasar selama 30 menit. Langkah-langkah kecil ini terasa tidak mengintimidasi. Dan mereka membangun momentum. Momentum adalah musuh alami dari keraguan. Dan jangan lupa untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecilmu. Setiap kali kamu berhasil mengatasi ketakutan, akui itu. Beri dirimu pujian. Ini bukan tentang menjadi sombong. Ini tentang melatih otakmu untuk mengenali bahwa kamu mampu, bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ini tentang membangun gudang bukti untuk melawan argumen si peragu di masa depan. Lingkunganmu juga sangat penting. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukungmu, yang percaya padamu, bahkan ketika kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Jauhi mereka yang selalu meremehkan impianmu atau menyoroti kemungkinan kegagalan. Energi itu menular. Pilihlah untuk berada di sekitar energi yang mengangkatmu, bukan yang menarikmu ke bawah. Ingatlah juga untuk bersikap baik pada dirimu sendiri. Akan ada hari-hari di mana musuh tak terlihat itu terasa lebih kuat. Akan ada hari-hari di mana kamu mungkin tersandung atau merasa ingin menyerah. Itu normal. Itu manusiawi. Di hari-hari seperti itu, jangan menghakimi dirimu sendiri. Perlakukan dirimu dengan kebaikan dan kasih sayang yang sama seperti yang akan kamu berikan kepada seorang teman baik. Katakan pada dirimu sendiri, tidak apa-apa merasa seperti ini. Besok adalah hari yang baru. Proses mengalahkan musuh tak terlihat ini bukanlah sprint, melainkan maraton. Ini adalah praktik seumur hidup. Tapi setiap hari, kamu punya pilihan. Apakah kamu akan mendengarkan suara ketakutan yang membuatmu tetap kecil dan terkurung di zona nyaman? Atau apakah kamu akan mendengarkan suara hati kecil yang berbisik? Coba saja, kamu mungkin akan mengejutkan dirimu sendiri. Mereka tak terlihat, tapi ketakutan mereka sangat terasa. Ketakutan mereka akan kekuatanmu yang sebenarnya. Ketakutan mereka akan potensi luar biasa yang ada di dalam dirimu. Mereka takut kamu akan menyadari bahwa kamulah yang memegang kendali, bahwa kamulah kapten dari kapalmu sendiri, penguasa takdirmu. Mari kita jujur sejenak. Kita semua ingin diakui. Kita ingin orang lain melihat usaha kita, menghargai kerja keras kita, dan memberi kita pujian. Itu manusiawi. Tapi, apa yang terjadi ketika pengakuan itu tidak datang? Apakah kita berhenti? Apakah kita menyerah? Jawabannya adalah jangan pernah. Karena ada satu rahasia besar yang mungkin belum kamu sadari. Saat kamu merasa paling tidak terlihat, saat itulah kamu sebenarnya menjadi ancaman terbesar. Kekuatan sejatimu sedang terkubur saat ini. Di saat kamu merasa diabaikan. Setiap jam ekstra yang kamu habiskan untuk belajar, setiap tetes keringat yang jatuh saat berlatih, setiap penolakan yang kamu terima dan kamu ubah menjadi bahan bakar, semua itu adalah proses membangun kekuatanmu dalam diam. Orang lain mungkin tidak melihatnya. Mereka mungkin sibuk dengan urusan mereka sendiri, atau bahkan meremehkanmu. Biarkan saja. Biarkan mereka berpikir kamu tidak melakukan apa-apa. Karena inilah yang terjadi. Saat kamu terus bergerak maju tanpa perlu validasi dari luar, kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pujian sesaat. Kamu sedang membangun disiplin, ketahanan mental, dan fondasi yang kokoh. Kamu tidak bergantung pada tepuk tangan orang lain untuk terus berjalan. Motivasimu datang dari dalam, dari keinginan murni untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Di saat kamu merasa tidak terlihat, itulah kamu memiliki kebebasan terbesar. Kamu bebas untuk bereksperimen, bebas untuk gagal tanpa dihakimi, dan bebas untuk menemukan jati dirimu yang sesungguhnya tanpa tekanan ekspektasi orang lain. Manfaatkan periode ini sebagai laboratorium pribadimu. Asah keahlianmu sampai setajam silet.
Perkuat mentalmu sampai sekeras baja. Bangun karyamu, bata demi bata, dalam kesunyian. Dan kemudian, suatu hari nanti, tanpa perlu kamu umumkan, hasilnya akan mulai terlihat. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena cahayamu sudah terlalu terang untuk bisa disembunyikan. Orang-orang akan mulai memperhatikan. Mereka akan bertanya-tanya, dari mana orang ini datang? Sejak kapan dia sehebat ini? Mereka tidak sadar bahwa kamu sudah ada di sana selama ini. Bekerja dalam diam, bergerak dalam bayang-bayang. Saat momen itu tiba, mereka yang dulu meremehkanmu akan merasa takut. Bukan takut dalam artian negatif, tapi takut karena mereka sadar telah salah menilaimu. Mereka takut karena kamu muncul sebagai kekuatan yang tidak mereka duga. Kamu adalah kuda hitam yang tiba-tiba memimpin perlombaan. Kamu adalah bukti nyata bahwa kerja keras dalam diam pada akhirnya akan menghasilkan suara yang paling keras. Mereka takut pada dedikasimu. Mereka takut pada kegigihanmu. Mereka takut karena kamu menunjukkan level komitmen yang tidak mereka miliki. Ketidakterlihatanmu adalah senjata rahasiamu. Itu memberimu elemen kejutan. Sementara yang lain sibuk mencari perhatian, kamu sibuk membangun kerajaanmu. Jadi, lain kali kamu merasa kecil atau diabaikan, ubah perspektifmu. Tersenyumlah dalam hati. Katakan pada dirimu sendiri, bagus, mereka tidak melihatku datang. Gunakan perasaan itu sebagai api untuk membakar semangatmu lebih besar lagi. Teruslah bekerja, teruslah belajar, teruslah tumbuh dalam sunyi. Ingat, pohon tertinggi di hutan tidak tumbuh dengan suara paling berisik. Ia tumbuh dalam diam, akarnya mencengkeram bumi semakin dalam. Batangnya menjulang ke langit senti demi senti, hari demi hari. Lalu suatu saat, orang-orang hanya bisa menatapnya dengan kagum bertanya-tanya. Bagaimana ia bisa menjadi begitu megah? Kamu adalah pohon itu. Kamu adalah singa yang mengintai itu. Saat ini mungkin kamu tidak terlihat, tapi percayalah, kamu sedang dalam proses menjadi kekuatan yang tak terbendung. Dan ketika waktumu tiba, seluruh dunia tidak akan punya pilihan selain melihatmu bersinar. Jadi, jangan khawatir jika kamu tidak terlihat sekarang. Khawatirlah jika kamu berhenti bekerja hanya karena tidak ada yang melihat. Teruslah bergerak, teruslah berjuang. Biarkan mereka tidak melihatmu, karena saat mereka akhirnya menyadarinya, mereka akan ketakutan melihat betapa hebatnya dirimu. Teruslah berjalan dalam diam, karena kesuksesanmu nanti yang akan membuat semua kebisingan. Pada dasarnya, kita semua punya musuh tak terlihat ini. Bagi sebagian orang, itu adalah rasa cemas yang datang tiba-tiba, membuat jantung berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Bahijang lain itu adalah suara di kepala yang terus-menerus berkata, kamu tidak cukup baik. Setiap kali mencoba sesuatu yang baru, ada juga yang terjebak dalam labirin penundaan. Tahu apa yang harus dilakukan, tapi entah kenapa tidak bisa memulai. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan dihakimi, atau bahkan ketakutan akan kesuksesan itu sendiri. Ini adalah rantai tak kasat mata yang mengikat kaki kita, membuat setiap langkah terasa berat. Hal yang paling menyulitkan dari pertempuran ini adalah karena pertempuran ini terjadi di dalam diri kita. Tidak ada luka fisik yang bisa ditunjukkan. Tidak ada musuh nyata yang bisa dihadapi. Saat kamu mencoba menjelaskannya pada orang lain, mungkin mereka tidak akan mengerti. Kamu terlalu banyak berpikir, atau santai saja. Jangan dibuat stres. Kalimat-kalimat itu, meskipun berniat baik, seringkali malah membuat kita merasa semakin sendirian. Seolah-olah perjuangan kita dianggap tidak nyata. Tapi dengarkan ini baik-baik. Perjuanganmu itu nyata. Ketakutanmu itu valid. Dan kamu tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia sedang bertarung dalam pertempuran sunyi yang sama. Setiap hari. Pertanyaannya, bukan lagi apakah ini nyata, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, adalah penerimaan. Berhentilah menyalahkan diri sendiri karena merasa takut. Berhentilah marah pada diri sendiri karena cemas
atau karena menunda-nunda. Rasa takut itu adalah bagian dari menjadi manusia. Itu adalah sinyal dari tubuh dan pikiran kita yang mencoba melindungi kita dari bahaya. Meskipun bahaya itu hanya ada dalam persepsi kita, jadi alih-alih melawannya, coba katakan pada dirimu, "Oke, aku merasa takut sekarang. Tidak apa-apa." Dengan mengakui keberadaannya, kamu mengambil kembali sebagian kekuatan yang telah direbutnya darimu. Sekarang, setelah kamu menerimanya, mari kita coba memahaminya. Dari mana datangnya ketakutan ini? Seringkali, akarnya tertanam jauh di masa lalu. Mungkin dari pengalaman kegagalan yang menyakitkan, kritik tajam dari orang yang kita hormati, atau ekspektasi yang terlalu tinggi yang kita bebankan pada diri sendiri. Coba luangkan waktu sejenak. Duduklah dengan tenang dan tanyakan pada dirimu sendiri. Kapan pertama kali aku merasakan ini? Apa pemicunya? Kamu tidak perlu menemukan semua jawaban sekaligus. Proses ini seperti mengupas bawang, selapis demi selapis, perlahan-lahan sampai ke intinya. Setelah kamu mulai mengenali polanya, saatnya mengambil langkah kecil. Ingat, kita tidak mencoba untuk melompati gunung dalam satu kali lompatan. Kita akan mendakinya selangkah demi selangkah. Jika kamu takut berbicara di depan umum, jangan langsung membayangkan dirimu berpidato di depan ribuan orang. Mulailah dengan memberikan pendapat dalam rapat kecil. Atau bahkan, hanya merekam suaramu sendiri saat berlatih. Jika kamu menunda-nunda sebuah proyek besar, pecahlah menjadi tugas-tugas kecil yang bisa diselesaikan dalam 15 menit. Tujuannya adalah membangun momentum. Setiap kemenangan kecil adalah bukti nyata bagi pikiranmu bahwa kamu bisa, bahwa ketakutan itu tidak seberkuasa yang kamu kira. Salah satu senjata paling ampuh untuk melawan musuh tak terlihat ini adalah dengan mengubah narasi di kepalamu. Suara negatif yang sering muncul itu, mari kita beri dia nama. Sebut saja dia si pengkritik. Saat si pengkritik mulai berbicara, jangan langsung percaya. Alih-alih, tantang dia. Saat dia berkata, kamu pasti akan gagal, balaslah dengan, mungkin saja. Tapi bagaimana jika aku berhasil? Aku tidak akan pernah tahu kalau tidak mencoba. Saat dia berkata, orang lain akan menertawakanmu, balaslah, fokus mereka bukan padaku. Dan bahkan, jika iya, pendapat mereka tidak menentukan nilaiku. Kamu adalah sutradara dari film di kepalamu. Hanggan, biarkan si pengkritik mengambil alih kendali narasi. Selain itu, jangan pernah meremehkan kekuatan dukungan. Berbicara dengan teman yang kamu percaya, anggota keluarga, atau seorang profesional seperti psikolog atau konselor, bisa memberikan perspektif baru. Mereka bisa menjadi cermin yang mengingatkanmu akan kekuatanmu saat kamu lupa. Terkadang, hanya dengan mengucapkan ketakutanmu dengan lantang kepada orang lain, sudah cukup untuk mengurangi bebannya. Kamu akan menyadari bahwa saat diucapkan, monster di dalam pikiranmu itu ternyata tidak sebesar dan seseram kelihatannya. Ingatlah juga untuk merawat dirimu sendiri. Perang batin ini menguras banyak sekali energi. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan yang bergizi, dan bergerak. Olahraga bukan hanya untuk fisik, tapi juga cara yang luar biasa untuk melepaskan stres dan meningkatkan suasana hati. Lakukan hal-hal yang kamu nikmati, yang membuatmu merasa hidup. Entah itu mendengarkan musik, berjalan-jalan di alam, membaca buku, atau menekuni hobimu. Momen-momen kecil kebahagiaan ini adalah bahan bakar yang akan memberimu kekuatan untuk terus maju. Perjalanan ini tidak akan mulus. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa kembali ke titik awal. Akan ada saat-saat di mana ketakutan itu terasa begitu kuat dan melumpuhkan. Di hari-hari seperti itu, bersikaplah baik pada dirimu sendiri. Izinkan dirimu untuk beristirahat. Mengambil jeda bukanlah tanda kekalahan, itu adalah strategi untuk mengumpulkan kekuatan kembali. Ingatlah sejauh mana kamu telah melangkah. Bukan seberapa jauh lagi yang harus kamu tempuh. Musuh tak terlihat itu mungkin akan selalu ada, bersembunyi di sudut pikiranmu. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu akan belajar
bagaimana hidup berdampingan dengannya. Kamu akan belajar kapan harus mendengarkannya dan kapan harus mengabaikannya. Suaranya akan menjadi lebih kecil. Cengkeramannya akan menjadi lebih lemah. Kamu akan menyadari bahwa kamu jauh lebih besar dan lebih kuat dari ketakutanmu. Lihatlah ke dalam dirimu sekarang. Di balik semua keraguan dan kecemasan itu, ada versi dirimu yang berani, kuat, dan penuh potensi. Dia mungkin sedang tertidur, tapi dia ada di sana. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap kali kamu menantang suara negatif itu, setiap kali kamu memilih untuk mencoba, meskipun takut, kamu sedang membangunkannya. Jadi, hari ini, ambillah satu langkah kecil itu. Lakukan satu hal yang selama ini kamu tunda karena takut. Kirim email itu. Lakukan panggilan telepon itu. Mulailah halaman pertama itu. Kamu tidak perlu melihat seluruh anak tangga. Cukup ambil langkah pertama saja. Dan ketahuilah, dengan setiap langkah itu, rantai tak terlihat yang menahanmu akan semakin longgar sampai suatu hari nanti. Kamu bebas untuk berlari. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.